Selamat siang, Pak. Saya Andri Tandadi Alfiano dari Pekan 7, pembahasan Mahjab Hukum Sejarah. Apa yang dimaksud dengan Mahjab Hukum Sejarah? Mahjab Hukum Sejarah, historis, residual, atau ada juga yang menyebutkan Mahjab Sejarah dan Kebudayaan, Siltur History School, merupakan salah satu aliran hukum yang timbul secara reaksi terhadap tiga hal. Rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran dedukatif. Bagaimana Mahjab Sejarah muncul? Friedrich Karl von Savigny dipandang sebagai perintis lahirnya Mahjab Sejarah. Mahjab Sejarah ini muncul reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa serta untuk semua tempat dan waktu. Hal ini sebagaimana L.J. van Apeldoorn menyebutkan sejarah adalah suatu proses, jadi bukan sesuatu yang berhenti, melainkan sesuatu yang bergerak, bukan mati melainkan hidup. Segala yang hidup selalu berubah. Demikian masyarakat manusia, dan demikian juga bagian dari masyarakat yang kita sebut hukum. Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah. Ia mempunyai sejarah. Hukum sebagai sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. L.J. van Apeldoorn, pengantar ilmu hukum, Inleiding tot the Study of Netherlands, Rijk 2001. Argumentasi ini dipertajam oleh Friedrich Karl von Savigny yang melahirkan Mahjab Sejarah menekan bahwa hukum tidak berlaku universal. Setiap bangsa memiliki kesadaran hukum, kebiasaan, budaya yang berbeda dengan bangsa lain yang dapat ditemukan dalam jiwa bangsa. Hukum dapat dikenali dalam ciri khas sebuah bangsa seperti biasa, tata krama, dan konstitusi. Hukum tumbuh melalui sebuah perkembangan dan menguat dengan kekuatan rakyat dan akhirnya lenyap sebagaimana kehilangan rasa kebangsaannya. Pemikiran Lawrence Friedman, keberadaan hukum sebaiknya dipahami dalam konteks sistematik, artinya hukum harus dilihat sebagai suatu sistem terdiri atas beragam unsur lainnya. Substansi merupakan nilai, norma, ketentuan, atau aturan hukum yang dibuat dan dipergunakan untuk mengatur perilaku manusia. Struktur berupa kelembagaan yang diciptakan oleh hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung teraktualisasinya hukum. Ada juga kultur menyangkut nilai-nilai, pola perilaku masyarakat, dan faktor non-teknis merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Selain itu, alasan lahir Mahjab Sejarah itu adanya rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip yang semuanya berperan pada filsafat hukum. Karena mengandalkan jalan pikiran dedukatif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususnya dan kondisi nasional. Semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi, misi kosmopolitan, kepercayaan kepada rasio, dan kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya. Adanya pendapat yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Kodifikasi hukum di Jerman yang diusulkan Thibaut, guru besar Heidelberg. Hukum tidak tumbuh dari sejarah. Ada beberapa tokoh Mahjab sejarah dalam hal ini, antara lain yaitu Friedrich Karl von Savigny. Sejarah timbul dari tahun 1770 sampai 1861. Karl von Savigny menganalogikan timbulnya hukum seperti timbulnya bahasa suatu bangsa dengan segala ciri dan kekhususannya. Oleh karena hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, dan moral, dan tata negara. Sehingga hukum merupakan sesuatu bersifat supra-individual. Suatu gejala masyarakat, menurutnya hukum timbul bukan karena perintah penguasaan atau karena kebiasaan, tapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa merupakan sumber hukum. Hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Ia mengingatkan untuk membangun hukum studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak ditaklukkan. Hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang. Oleh karena pada permulaan waktu kebudayaan bangsa-bangsa masih bertaraf rendah, hukum timbul secara spontan dan tidak sadar dalam jiwa warga bangsa. Kemudian sesudah kebudayaan berkembang, semua fungsi masyarakat dipercayakan pada suatu golongan tertentu. Demikianlah pengelolaan hukum dipercaya kepada kaum yuris sebagai ahli-ahli bidangnya. 2. Pucak.
Mazhab sejarah timbul dari tahun 1798 sampai 1846. Pucam merupakan murid dari Carl von Sapigny yang berpendapat bahwa hukum terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan dan dapat berbentuk adat istiadat, undang-undang, dan karya ilmiah para ahli hukum. Ketiga, Henry Summermain dari 1822 sampai 1888. Mazhab sejarah dari Henry Summermain ini lahir pada 1822 sampai 1888. Masyarakat terutama tampak dalam penerapan metode empiris, sistematis, dan sejarah untuk menarik kesimpulan umum. Main mengatakan masyarakat ada yang statis dan ada yang progresif. Masyarakat progresif adalah yang mampu mengembangkan hukum misalnya melalui perundang-undangan. Sekian dari saya, Pak. Itu aja, jadi saya ucapin terima kasih. Selamat siang.